Oke, suaranya benar ya. Kalau ini jelas tidak suaranya? Oke. Gini teman-teman. Sebenarnya kita dipertemukan dengan suatu topik yang sama mungkin di di suatu momen ya, yang diinisiasi sama Bung Eko juga. Jadi gambaran tentang smart farm itu banyak ya, banyak banyak gambarannya. Kalau kalau saya di bidang peternakan ini, skripsinya tentang mengkombinasikan antara teknologi AI dengan em, suatu aplikasi di Android. Tuh. Ya, secara umum untuk aplikasi smartphone, cuman eh, lebih khususnya di aplikasi Android gitu. Itu tema skripsi saya. Nah, nah, untuk skripsinya ya bercerita tentang skripsi yang sedang saya kerjakan itu ada dua dua tim dua orang saya bikin bikin algoritma AI-nya sama teman partner saya sebagai developer untuk aplikasi Android-nya gitu. Nah, berdasarkan ya karena kebutuhan skripsi kan harus riset dan harus harus baca jurnal, harus ngikutin perkembangan dan lain-lainnya. Kita dengan teknologi yang ada kaitannya dengan farm atau ternakan perkebunan gitu tuh. Mungkin aku lebih persempit dengan peternakan ya. Mungkin nanti bisa dikaitkan dengan yang lainnya. Cuman untuk peternakan, untuk masalah masalah peternakan di bidang kambing misalkan di dalam kambing. Banyak banyak pengusaha yang mempunyai skala bisnis yang udah cukup besar di bidang peternakan kambing. Nah, tapi untuk digitalisasinya itu sangat kurang. Tuh, contohnya banyak para eh, peternak ya, bilangnya peternak yang udah punya ratusan kambing dan domba. Nah, tapi mereka bingung dalam hal pengelolaannya. Maksudnya mentok dalam hal itu saja. Tapi untuk scale up-nya itu mereka bingung. Mereka nggak ada kemampuan untuk itu. Makanya kemarin ada project-project dengan salah satu peternak kambing yang cukup besar di daerah Kabupaten Tegal. Itu pemiliknya, ownernya melek teknologi. Mereka belajar tentang bisnis, marketing, apa digital marketing dan lain-lainnya, sehingga ada kepikiran untuk membuat suatu aplikasi e-commerce, website e-commerce jual beli kambing. Itu awalnya sekedar website biasa, tapi ternyata eh, impact-nya, impact-nya eh, penjualan berkali-kali lipat meningkat gitu. Nah, dari situ meriset bahwa ternyata yang awalnya kita lihat bahwa jualan kambing, misalnya jualan kambing, apa kaitannya dengan teknologi gitu kan? Emang bisa jualan kambing dikaitkan dengan teknologi? Nah, itu kan stigma orang dulu itu mungkin seperti itu. Namun sekarang stigma itu udah mulai berangsur-angsur menghilang lah gitu, karena ada bukti konkretnya dengan itu. Nah, setelah itu banyak sekali pengembangannya, mulai dari mungkin teman-teman tahu tentang IoT, Internet of Things ya. Misalkan contohnya yang IoT ini em, CCTV deh, CCTV itu termasuk juga IoT. Misalkan CCTV dipasang di suatu kandang, kemudian bisa dipantau dengan smartphone, dimatikan dengan smartphone, dihidupkan dengan smartphone, itu IoT gitu. Tapi kan lebih spesifik untuk kandang itu apa? Nah, itu bisa dikembangkan. Nah, aplikasi atau sistem yang sedang eh, kita buat itu suatu teknologi sederhana tapi sangat bermanfaat. Ya, kan, misalkan
diambil dari permasalahan dari peternak ketika menghitung jumlah kambing dan domba dalam satu tempat dengan skala jumlah yang besar. Bayangkan misalkan satu kandang ukuran berapa, luasnya sekitar 50 meter persegi dengan dengan total kambingnya mungkin kambing dan domba campur ada 100 misalkan atau berapa ya, puluhan pokoknya banyak. Nah, ketika kambing dan domba itu masuk ke kandang, itu kan harus ada pencatatan dari pemiliknya. Otomatis hitung dong, pemiliknya dihitung, itu kambing, kalau kambingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, Ketika dihitung, permasalahannya adalah kambingnya itu gerak-gerak jalan-jalan. Kambing yang udah dihitung satu tadi jalan-jalan, ketika mau nulis misalkan hilang, itu kambing udah dihitung atau belum. Nah, dari permasalahan kecil ini kan bikin bikin kesel kan, kesel. Apa ini kambing tadi udah tak hitung apa belum gitu. Terus diulang lagi gitu. Nah, dari masalah ini eh, saya coba membuatkan suatu sistemnya berdasarkan artificial intelligence AI gitu. Jadi kita buat buat AI-nya, yaitu dengan AI kan semacam teknologi yang kita ajarkan, komputer yang kita ajarkan gitu kan. Bagaimana anak kecil, sebagai anak bayi yang sebelumnya nggak tahu apa-apa, kita ajarkan ini loh kambing, inilah domba, inilah kambing, inilah domba, seterusnya. Kambing itu yang punya ini loh tanda-tandanya, ciri-cirinya. Domba itu yang seperti ini loh ciri-cirinya gitu. Kayak kita ngajarin anak kecil. Nah, eh, tapi kita ngajarin ke komputer dengan matematikanya gitu. Nah, setelah aplikasinya selesai dibuat itu, ketika diimplementasikan atau algoritma AI-nya itu diimplementasikan ke Android, itu menggunakan kamera, cukup menyalakan kameranya, di kamera itu bisa membaca mana kambing mana domba, dan cukup satu kali buka kamera bisa melihat jumlahnya kambing berapa, jumlahnya domba berapa. Jadi tinggal disorot kamera, udah terhitung. Oh, ini kambingnya di kandang yang gede ini, kambingnya totalnya 74 misalkan. Dombanya sekitar 36. Itu. Itu permasalahan kecil yang diatasi. Nah, teman-teman perlu perlu juga kalau nah kuncinya adalah ketika teman-teman berkaitan dengan farm misalnya, kalian juga kita harus terjun langsung ke situ sehingga kita tahu masalah yang di situ itu. Nah, ini masalah ini aku dapat karena waktu itu pernah dapat proyekan bikin website, akhirnya sering main ke kandang gitu. Sering main ke kandang, ternyata melihat oh ini banyak banget, kita hitung tadi udah kayak hitung belum ya gitu. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman eh, temanya apa, misalnya di sini temanya farm, ya berarti eh, sering-sering main ke kandang atau ke tempat itu misalnya gitu. Jadi tahu permasalahannya akan diselesaikan gitu. Itu sih gambaran singkatnya tentang eh, farm smart farm ya gitu. Itu nanti itu sebagai gambaran kecilnya dari suatu teknologi bisa menyelesaikan suatu masalah yang kelihatannya sepele tuh, yang kelihatan kecil gitu. Tuh. Jadi teman-teman eh, bisa pikirkan dengan melihat masalah sekecil, nggak harus lihat yang gede banget, misalkan ini kandangnya harus seperti ini seperti itu ya, itu boleh silakan, tapi mungkin ada bagian-bagian kecil yang terlihat sepele, tapi kalau ter, terkumpulkan dengan jumlah yang banyak itu bikin kesel juga, dan kita selesaikan di situ. Kalau masalah-masalah yang lain di bidang startup kan banyak, kayak misalkan yang kita lihat yang Nadiem Makarim ya, Gojek itu masalah kecil ketika mau pesen pesen apa pesen ojek. Nah, nah itu eh, simple, bisa terselesaikan. Nah, tapi bisa berskala besar. Banyak masalah-masalah kecil di kehidupan kita, mungkin yang kita alami atau orang lain alami, yang kita amati atau yang orang lain amati, kita riset. Pokoknya dari riset kita harus meriset tentang masalah itu. Jadi kita benar-benar nyari masalah kayak gitu. Definisi nyari masalah dalam arti yang berbeda. Kita nyari masalah
cari masalah apa yang ada di sekitar kita, terkhusus which is di bagian apa farm ya. Tuh, gitu teman-teman. Silakan. Cukup bisa dimengerti? Silakan. Kak, jelas, jelas Kak. Hmm. Kira-kira untuk perkembangan smart farming di Indonesia itu udah gimana, Kak? Untuk Perkembangannya. perkembangan ya. Smart farming di Indonesia ini sebenarnya tantangannya adalah untuk meyakinkan peternaknya yang misalkan dalam hal ini peternak ya. Itu yang ada susah. Kemarin ada aplikasi di Jogja. Di Jogja itu kurang lebih ada aplikasi untuk memantau perkembangan dari kambing. Itu aplikasinya bagus untuk melihat perkembangan dari kambing. Jadi ketika kambing terdata ya di data kambing A nomor 0001 masuk tanggal ini, tanggal itu, tanggal ini, tanggal berapa, jam berapa, pokoknya detail ya. Kemudian dari aplikasi itu tercatat bahwa harusnya di bulan keberapa ini kambing harus udah berbobot sekian gitu. Itu eh, sistemnya seperti itu. Misalkan kambing 001 masuk eh, tanggal tanggal berapa ini? Tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret masuk dengan bobot misalkan 10 kilo ya, 10 kilo usianya mungkin berapa bulan misalkan atau 1 bulan deh kita anggap 1 bulan masuk. Nah, tercatat ya. Kita harus punya kalkulasi di data kita. Tapi kalau kalkulasinya manual dengan jumlah kambing yang banyak itu cukup merepotkan. Nah, tinggal kita pantau aja, kita pantau lewat sistem itu. Sistem itu eh, harusnya kambing 001 untuk 3 bulan ke depan atau misalkan ini kan 1 bulan ya, tambah 2 bulan biar 4 ibul bawah 3 bulan ya. Harusnya usianya harusnya bobotnya secara secara normal misalkan berapa kilo? Anggap saja ini gambaran kasarannya aja. Anggap saja 25 kilo misalkan. Harusnya udah 25 kilo, tapi ternyata waktu dicek dibawa ke timbangan kambingnya itu gak sampai 25 kilo gitu. Nah, baru dari dari ownernya memperkirakan mengidentifikasi kenapa kenapa nggak bisa sesuai dengan standar gitu. Nah, gitu. Itu baru di untuk sistem istilahnya apa ya kalau di ini ya sistem untuk pemantauan sebenarnya lebih memantaukan ya yang biasanya manual lewat 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 tulisan atau lewat buku misalnya itu yang rentan hilang misalkan rentan hilang terus mungkin kebakar misalkan atau eh, apa namanya kena air gitu. Nah, sebenarnya kan teknologi teknologi dalam dalam hal ini misalkan startup ya, dalam hal ini startup, sebagian orang-orang yang berbisnis startup di bidang teknologi mendefinisikan startup teknologi itu dalam tanda kutip merusak konvensional menjadi digital gitu. Contohnya Gojek konvensional dalam tanda kutip dirusak jadi digital. Itu pasar pasar konvensional dirusak jadi digital. Tapi itu definisi ekstrimnya bahasa itunya itulah. Cuman pakai bahasanya merusak. Nah, kita istilahnya merusak penggunaan kertas misalnya gitu. Merusak penggunaan dalam tanda kutip ya, merusak penggunaan kertas yang mungkin harus ter mungkin misalkan 5 tahun berjalan, berarti kan tumpukan kertas berapa banyak kan gitu. Itu didigitalisasikan. Gitu. Simpel sebenarnya kan simpel pendataan. Berarti kan secara umum pendataan yang yang banyak 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 macam-macam pendataan. Kalau di sistem pendidikan pendataan nilai rapot, dulu rapot misalkan konvensional ditulis tangan, misalkan sekarang bisa lewat Excel atau
ada aplikasinya, tinggal dimasukkan, nanti muncul nilai, ya kan? Gitu. Ya, sayangnya, sayangnya, dan mungkin tantangan juga buat kita, para peternak itu ketika aplikasi ini ditawarkan dalam artian ya, atau masuk ke para peternak yang udah cukup besar, itu mereka kurang yakin. Lah, kenapa? Maksudnya kenapa aku juga nggak pakai ini? Bisa kok, aku bisa menjualkan ke pasar, misalnya udah bisa menjualkan ke langganan gitu. Itu tapi itu untuk peternak-peternak yang mungkin yang udah apa namanya? Udah pengalaman, udah senior dalam kutip senior yang tua lah bahasa itunya, generasi terdahulu. Itu kita susah untuk meyakinkan seperti itu. Ya makanya pengembang para pengembang startup di bidang farm itu mereka nggak mau istilahnya apa namanya, dalam tanda kutip coba-coba gitu, atau em, iya dalam bahasanya aku belum menemukan istilah apa. Pokoknya jangan coba-coba gitu lah, karena nanti kan kalau startup ya istilahnya startup itu identik dengan bakar duit, bakar bakar bakar, bikin bikin inovasi ini bikin inovasi itu, tapi ternyata pasarnya nggak ada. Biasanya startup itu masuk ke pasar yang sudah ada gitu. Oke, satu dua tiga itu berhasil menciptakan pasar yang baru. Contohnya, contohnya eh, ya mungkin ada misalkan apa ya, dulu semacam em, namanya apa ya, pokoknya semacam GoPay, apa nama aku lupa. Dulu ada, belum ada nih, aku lupa namanya apa ya, pembayaran yang internasional semacam GoPay apa dulu, aku lupa. Nah itu benar-benar membuat dari nol ke satu gitu, zero to one. Zero to one artinya ya dia berani untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, gitu. Tapi tantangannya lebih besar. Tantangannya justru harus lebih besar, pasti lebih besar. Nah, kebanyakan untuk sekarang para para startup, owner startup ya, itu memanfaatkan pasar yang sudah ada. Makanya kita sering lihat muncul ruang guru. Tiba-tiba ada misalkan ada Zenius, kemudian ada apa lagi yang mirip-mirip gitu kan. Yang mirip-mirip. Oke, yang lainnya contoh e-commerce, awalnya Bukalapak, kemudian ada Tokopedia, ada ini, ada itu. Itu sama kan, semuanya e-commerce karena udah menciptakan pasarnya, ada pasar di situ. Itu tinggal menciptakan suatu hal yang baru. Hal yang baru atau keunikan nggak harus suatu yang besar banget, dalam arti besar banget itu nanti jadi paradoks buat kita, kalau misalkan definisi unik kita yaitu menciptakan suatu yang sebelumnya di dunia ini nggak ada menjadi ada, itu idealisme kita akan mengatakan, wah ini keren banget nih, keren banget kalau menciptakan dari nol ke satu, menciptakan sesuatu yang belum ada di dunia ini, kita ciptakan baru, itu bagus, itu sangat sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kita akui, bahkan dunia bakal mengakui kalau itu sesuatu hal yang baru dari nol ke satu. Sebagaimana mungkin intermezzonya perang dunia gitu kan, perang dunia kan dulu kan menciptakan suatu hal yang baru gitu kan, yang belum ada sebelumnya. Nah kita kalau mau seperti itu harus ada modal yang gede, harus ada keberanian, harus ada tim, harus ada mungkin kalau kalau dalam startup itu harus ada investor yang sangat yakin dengan ide kita gitu. Nah itu tinggal nanti teman-teman mendiskusikan apakah karena gini teman-teman, karena ketika kita sampai ke investor atau ke orang-orang yang berkaitan dengan bisnis, ketika kita menawarkan produk, kita berbicara tentang produk kita, pertanyaan yang disampaikan, yang ditanyakan oleh yang kita tawarkan itu adalah, emang siapa yang mau make gitu, emang ada yang mau make gitu, pasarnya ada, marketnya ada. Itu pertanyaan pertama yang akan ditanyakan ketika kita mempunyai produk dalam level bisnis yang akan kita bisniskan. Itu pasti pertanyaan pertama yang akan, mungkin mungkin kalau dilombakan adalah juri misalkan atau apa, itu pertanyaan adalah, emang pasarnya ada, marketnya ada tuh. Nah, kalau kita menciptakan, kita idealismenya aku mau menciptakan suatu produk yang bagus, yang luar biasa. Tapi sebagus-bagusnya produk, kalau nggak ada yang pakai, ya itu akan jadi dalam artian yang eman-eman, sia-sia pasti gitu. Nah,
Nanti teman-teman kulik lagi kalau dalam hal ini kan startup ya. Kalian teman-teman akan bahas tentang startup digital dalam bidang farm. Nah, silakan eh pikirkan untuk startupnya atau untuk idenya yang akan kalian selesaikan masalah apa gitu. Ya, itu teman-teman. Tapi untuk tadi pertanyaan tentang bagaimana perkembangannya di Indonesia tentang digitalisasi itu mulai sekarang mulai berkembang sejak adanya kalau tidak salah ada pemerintah menetapkan ketika ingin mendapatkan insentif dari pemerintah mereka harus punya punya UMKM itu harus punya website tuh makanya minimal sekarang itu UMKM yang punya peternakan punya website landing page gitu punya halaman atau minimal punya sosial media tapi kemarin yang saya tahu dari menteri apa gitu Bung aku lupa saya lupa itu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, salah satunya ada persyaratan punya website gitu. Artinya eh, dan peternak pun yang di bidang peternakan pun berlomba-lomba juga pengen punya website. Itu artinya berarti perkembangan digital untuk peternak ini ada prospek yang baik gitu. Gitu teman-teman. Tinggal kita bagaimana meyakinkan misalkan dalam hal bisnis ini meyakinkan peternak itu supaya menggunakan produk tersebut. Begitu. Sumpah tadi Mas. Itu. Oke, menarik ini Bung Azam. Oh, ada Bu Tias. Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Bung Eko? Alhamdulillah baik. Senang sekali nih Ibu ketemu kamu dan diberi kesempatan buat anak-anak juga adik kelasmu itu untuk mengetahui lebih lanjut tentang startup ya gitu. Ini pengetahuan baru loh bagi kami dan kebetulan ini nanti mau diikutkan lomba ekonomi ya di UPS. Ya, selain itu juga nanti perkembangannya pengen di Renova juga ini membuat aplikasi. Lah ini saya tertarik tadi yang disampaikan Mas Inten nggih, yang Mas aplikasi Azam, Bu. Mas Asyam ya. Mas, selamat Ya, selamat bertemu. malam. Mohon Gih, maaf, Bu. Salam salam kenal juga. malam-malam ganggu nih Mas Asyam. Malam-malam. Ini tadi kan panjenengan cerita itu membuat aplikasi ya, misalnya kambing 001 ini masuk usia 1 bulan, terus 2 bulan berikutnya harus memenuhi kriteria berat badannya sekian. Nah itu aplikasi ini apa itu Mas? Ingin tahu gitu. Aplikasinya saya lupa kalau apakah ini masih di Play Store atau tidak, tapi karena waktu itu mungkin dari bisnisnya itu terlalu mahal ya, terlalu mahal ternyata bagi peternak itu terlalu mahal. Tuh. Artinya nggak kayaknya sekarang udah itu lagi bos, udah nggak jalan lagi. Itu, tuh. Ya, memang Kurang kesulitannya itu kan pemasarannya. ya itu aplikasi. Yang paling gampang kan nanti di Play Store itu biar semua bisa pakai sebenarnya. Iya, Iya. iya. Ini apa inovasi loh Mas untuk aplikasi ini kambing nanti. Itu tujuannya apa Mas itu nanti kambing sekian bulan itu untuk dijual jadi sate atau gimana Mas? Kayak Oh, Kak, nih untuk aplikasinya itu sebenarnya kayak masing-masing di peternaknya itu. Jadi peternaknya itu punya standarisasinya kalau untuk misalkan biasanya kan untuk peternak jumlah besar itu kan sebagai supplier kambing untuk misalkan sate dari ya. warungnya itu punya kriteria saya mau ambil kambingnya itu usia bawah 5 bulan Bali Bull misalkan bawah 5 bulan dengan bobotnya harus minimal sekian gitu. Nah berarti kan dari pihak pihak peternak
harus mengejar dan mendata secara secara terus-menerus tentang kambingnya yang dia punya. Nah, gitu. Modelnya kayak ini ya Mas ya, chicken itu ya. Kalau Gimana, Bu? misalnya ayam ya, usia sekian itu untuk masuk ke misalnya Kentucky misalnya ya, itu Mm-mm. harus bobot paha bobot sekian, dada Ya, bobot ini. sekian kayak gitu tuh ya. Gini, 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 gini. Yes, Paham. yes. Tuh. Hmm. Nanti kan kalau sayangnya waktu waktu informasi itu dapat ke saya itu dari aplikasinya itu tidak ada semacam rekomendasinya karena nggak ada artificial intelligence-nya. Jadi gini, misalkan harusnya kalau kalau menurut pribadi saya sebagai pengamat teknologi kayak gitu, harusnya ketika ada kambing dengan data misalkan 0001 usia usia 3 bulan yang harusnya udah 25 kilo, Ya, tapi ini masih di bawah, harusnya aplikasi itu itu memberikan misalnya. rekomendasi, Hmm. rekomendasi, oh sepertinya ada kekurangan di bidang di bagian Hmm. apa gitu. Tuh, harus ada karena Sinyal gitu ya, kayak sinyal. ya Misalnya, bisa 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 ada misalnya bisa ada ini lampu kambing. merah atau sirine atau apa kayak gitu ya Ya modelnya. itu bisa pengembangan seperti itu atau dari aplikasinya eh, untuk meningkatkan atau dari aplikasinya memberikan semacam rekomendasi ya misalkan untuk meningkatkannya berikan berikan makanan yang mengandung apa itu Ya, supaya memberikan wawasan juga kepada peternak bahwa oh hmm. oke berarti untuk Kurangannya di meningkat bagian ini ya. iya itu Nutrisinya kurangan nutrisi ini. tinggi ini tinggi itu aplikasi atau sistem itu yang saya amati yang informasi yang sampai saya itu nggak ada sekedar memberikan data aja menyimpan data saja tapi setelah ada masalah aplikasi nggak bisa memberikan solusi gitu. Nah Hmm. gitu itu bisa dikembangkan juga untuk teman-teman barangkali untuk pengembangnya gitu. Iya. Silakan. Sangat mulai digital teknologi guys. Luar biasa ya Mas ya. Iya. Luar biasa. Sangat pinter ya dunia dalam genggaman. Ayo Iya. silakan anak-anak itu. Silakan teman-teman. Penting ini. Dan kekurangan. Ayo Saskia. Ya, Kak, maaf izin bertanya. Itu kan tujuan dari smart farming untuk meningkatkan kualitas dari peternakan tersebut. Ada nggak sih, Kak, dampaknya bagi perekonomian di Indonesia? Oh, Terutama ini kan lagi rame ya, inflasi Indonesia naik sama mau masuk ke isu resesi. Itu gimana sih, Kak? Menurut kakak, ini ya. Teman-teman coba buka ini. Saya kirim di chat ya. Ini salah satu atau saya boleh share screen Bung Eko sambil menjelaskan. Oke, aku jadiin apa co-host dulu ya. Oke. Host. Udah kelihatan teman-teman? Iya ya. Ya. Salah satu em, benchmark ya teman-teman kemarin beberapa beberapa itu ya itu ada project dengan pucuk daun lestari. Pucuk daun lestari ini yang saya bilang bahwa eh, ownernya ini, pemiliknya ini melek dengan teknologi, melek dengan teknologi gitu. Nah, em, mereka awal awal kali mereka minta itu mereka diskusi bagaimana cara mengembangkannya. Nah, kemudian tercetus membuat landing page. Nah, landing page itu yang pertama kali teman-teman buka misalkan pucukdaunlestari.com. Yang pertama teman-teman lihat di sini ini namanya landing page dari atas ke bawah. Ini namanya landing page nih.
Nah, dari landing page-nya aja, eh PT Pucuk Daun Lestari ini, kambing ini, ternyata untuk penjualannya meningkat, sangat meningkat gitu. Perlaporan dari penjualnya, peternaknya bilang kalau kalau banyak yang sangat terasa itu banyak pembeli baru, dalam banyak pembeli baru yang biasanya pembelinya cukup langganannya saja, tapi dengan adanya website ini ternyata yang beli itu di luar dari langganannya gitu. Bahkan bahkan biasanya kan ada data tracking, misalkan pembelian biasanya dikirim ke Keramat, misalkan dikirim ke Tarup, dikirim ke mana. Nah, ini kok ada pesan ke Bumi Jawa gitu. Ketika ditanya dapat info dari mana? Ketika di searching di Google misalkan atau di sosial media ketemu website. Nah, dari website ini melihat bahwa oh di sini ada ada yang jual kambing di Slawi, misalnya di mana ini, di Pangkah, gitu. Mereka melihat produknya, misalnya ada kambing dan domba. Nah, itu ada kambing. Nah, dengan ini mereka cukup cukup klik-klik aja, mereka bisa pesan. Artinya apa? Artinya eh, ini sangat membantu pembeli untuk pesan kambing, dan ini akan mengalahkan eh, kompetitor yang lain gitu, kompetitor kambing yang lain. Kalau kambing yang lain, aku sebagai pembeli, aduh aku mau beli ke sana, tapi kambing sana aku harus ke sana gitu. Sedangkan ini jauh, tapi ini aku cukup klik 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 bisa sampai gitu. Itu kan berarti meningkatkan meningkatkan penjualan. Nah, itu. Nah, dari satu bagian aja. Kemudian ternyata eh, kami tim developernya diundang lagi menyampaikan bahwa ada peningkatan penjualan dan lain-lain. Mereka menanyakan kira-kira apa lagi nih, apalagi yang bisa dikembangkan gitu. Akhirnya kita mengembangkan eh, e-commerce-nya, mengembangkan e-commerce, misalkan di bagian ini, di bagian e-commerce. Dan kita membuat suatu mini mini Tokopedia gitu lah. Kita bisa semacam Tokopedia tapi yang menjual khusus kambing gitu aja. Nah, ternyata di sini kan yang dibuat ada hitung mundurnya menjelang itu ada H1444 itu berapa bulan lagi tuh. Nah, dan dari sini ternyata penjualan meningkat lagi gitu. Akhirnya dibuatkan lagi semacam eh, apa namanya, kategori, apakah untuk akikah, kurban dan lain-lain. Nah, artinya apa teman-teman? Teman-teman, peningkatan ini untuk bidang ekonominya itu sangat terasa dengan adanya teknologi. Dan ternyata setelah kita melihat di Google lagi, misalkan kandang, misalkan apa ya, jual kambing. Sekarang beberapa beberapa website pun muncul lagi yang baru. Kayak misalkan ini ada eh, jual kambing online gitu. Gitu-gitu. Cuman kan ini masih 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 sedikit karena mengandalkan Tokopedia, Shopee. Nah, bedanya apa? Kalau sekedar mengandalkan Tokopedia, Shopee, Blibli atau lainnya, rasa personalnya atau brandingnya, dalam dalam dunia bisnis itu brandingnya itu kurang gitu. Gitu. Makanya itu teman-teman. Makanya sekarang juga berlomba-lomba ternak bikin website gitu sekarang. Bisa, ini ada Taniko itu ya, macam-macam. Ada lagi kalau nggak salah kandang kondang kalau nggak Kandang salah. wedhus. Ah, sekarang ini juga belum ada teman-teman nih jual kambing gitu-gitu. Iya, Karena iya. karena eh, mereka nggak mau terkalahkan gitu, nggak mau Iya. kalah gitu. Ini itu Berarti teman.
toko ya Mas ya? Gimana? Buka toko ya kita. Iya, punya toko digitalis nah gitu. Yuk. Ya. Dan itu meningkat kalau kalau inflasi resesi itu em, apa kalau dari teman-teman yang di bidang bisnis itu kan apa ya? Kalau mungkin teman-teman dengerin podcast atau video di YouTube yang ngobrolin tentang resesi, inflasi kayak gitu, sebenarnya em, dalam artian kita para business ownernya bisa gak usah takut gitu, karena ada sesuatu hal yang kita bisa sustain di situ, gitu, gitu. Betul, Iya, betul. karena misalkan kita punya asetnya apa? Kita ada website misalkan, ada aset websitenya kita bisa 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 kita gunakan, bisa tingkatkan. Artinya apa? Kita ketika ada misalkan bisnis ownernya itu merasa kesusahan, mereka nggak bingung apa yang akan yang lebih dicondongkan dari yang lain. Misalkan di sini website gitu, itu teman-teman. Itu cuman berapa Iya. beberapa business owner juga bilang kalau alah resesi itu sebenarnya cuman eh, apa namanya dalam tanda kutip suatu hal Isu. isu aja gitu. Benar isu aja tuh gitu. Awalnya kan sempat viral karena misalkan waktu itu ada Elon Musk ambil alih Twitter gitu-gitu kan, baru rame gitu. Cuman ya nanti untuk resesi dan inflamasi juga aku nggak terlalu mengikuti ya. Mungkin Bung Eko yang lebih lebih tahu tentang ini gitu. Gitu teman-teman. Silakan kali dibaca-baca lagi beritanya dan mungkin dengerin di podcast-podcastnya. Apakah resesi itu bakalan ada, maksudnya atau sekedar isu atau bagaimana gitu? Karena ya kita perlu perlu validasi juga gitu, teman-teman. Bagus, bagus. Ya, matur nuwun banget ini, Mas. Informasinya luar biasa. Membuka ini ya wawasan bagi kami ini, terutama yang baru kenal ini, Mas, startup. Tapi ternyata mengejutkan ya. Langkahnya ini luar biasa. Jadi karena memang sekarang memang zamannya harus digital sih, ya, Mas. Kalau Iya, nggak semuanya ikut, seperti ya, kita. iya. Kalau nggak ngikutin ya wis kelenger itu. Bisa bangkrut itu. Pengalaman ini tetangga saya punya 2 toko, tapi kan ownernya itu kan orang lama ya, tidak punya karyawan yang pinter digital itu. Akhirnya kemarin-kemarin terjual 1 rumahnya, tokonya, karena tidak bisa bersaing kan dengan toko-toko online lainnya, ya kan? Iya. Iya, memang harus begitu. Berarti ini sudah merambah ke dunia peternakan, dunia mungkin perkebunan, praktis ya semua lini sudah dimasuki ini ya Mas ya. Kalau perkebunan Bung Eko kemarin juga ada Bung Eko ada produk yang berkaitan dengan perkebunan. Oh ya teman-teman, sedikit menambahkan juga mungkin yang dimaksud resesi itu mungkin karena sebab ini ya, sebab pengangguran ya mungkin ya. Salah satunya mungkin kan karena sebab pengangguran. Mungkin ada banyak isu kayak oh nanti nanti karena perkembangan teknologi yang sangat cepat Menggantikan ya. menggantikan gitu. Sebenarnya gini teman-teman. Contohnya contohnya kita ambil studi kasusnya yang tadi yang kita lihat di peternakan itu. Nah, bisa bisa menjadi pengangguran bisa tidak. Karena gini, dengan adanya website, maka di bagian ownernya memerlukan orang memerlukan orang yang bisa menjadikan admin di website itu. Gitu. Artinya kan di situ membuka membuka lapangan lagi gitu. Mungkin akan sangat apa ya, rugi bagi orang yang tidak mengikuti teknologinya atau bagi teman-teman yang masih muda ini yang kita yang masih muda, kalau kita nggak mengikuti teknologi, kita akan masuk ke bagian penyebab resesi itu gitu. Betul. Gitu. Nah, makanya mungkin banyak eh,
apa namanya, nanti kita tergantikan dengan robot. Sebenarnya sebenarnya tidak. Misalnya gini, yang tergantikan adalah fungsi dari alat itu. Contohnya gini, dari kalkulator nih, kalkulator ini alat simple kalkulator. Nah, kalkulator itu kan akan menggantikan eh, pekerjaan yang sifatnya penjumlahan, pengurangan, gitu-gitu kan. Nah, dengan berkembangnya kalkulator, maka orang itu, anak itu akan memanfaatkan kalkulator ini untuk suatu hal yang lebih gede, gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi sekedar kalkulator, alat bantu kalkulator itu akan mengubah eh, penggunaannya itu berimpact ke arah yang lebih besar, gitu. Nah, yang makanya kalkulator itu nggak menggantikan fungsi Gantikan orang ya. menggantikan orang untuk tambah kurang bagi itu, tapi meningkatkan kualitas orang tersebut dengan kalkulator itu. Kalkulator yang awalnya sekitar tambah kurang bagi dengan memanfaatkan kalkulator itu bisa untuk dibagi untuk menjadi suatu menghitung atau misalkan eh, untung rugi atau apapun gitu yang mengembangkan itu. Itu salah satu contohnya dari kalkulator. Atau mungkin handphone. Handphone awal mula mungkin handphone untuk mengirim pesan menggantikan tukang pos gitu. Tapi orang akan berkembang dengan adanya handphone ini, diciptakan handphone ini berkembang apa? Menciptakan aplikasi, menciptakan suatu hal yang lebih besar dari yang kita nggak bayangkan sebelumnya. Yang awalnya kita takut nanti tukang pos yang biasa kirim surat akan tergantikan. Tuh. Sebenarnya kan eh, justru kita yang akan tergantikan pola pikirnya menjadi lebih maju dengan adanya teknologi itu teman-teman. Silakan Bung Eko barangkali mau menambahkan. Benar-benar. Oke, menarik ini tentang apa kalau bicara tentang startup ini emang luas ya. Ini juga apa saya dengan Bung Hasim ini juga lagi merintis startup ya, dengan Startup Planner Academy. Kita memang punya tim sendiri gitu ya. Nah, kalau bicara CTO apa kan kalau startup itu ada 3 ya, hustler, hipster, hacker ya. Kalau Bung Hasim ini hackernya gitu. Kebetulan kalau aku di hustlernya yang memanajemen tim ini kita juga sama-sama lah lagi belajar merintis startup gitu. Mungkin buat apa adik-adik barangkali ada pertanyaan lagi mungkin apa mau bisa tadi insek ya bisa dirumuskan apa nih kira-kira yang mau di apa ya bahas itu ambil itu sih. Tunggu. Ya, silakan teman-teman. Ini kan sekarang mungkin kita lagi kalau dalam hal diskusi ini namanya brainstorm ya. Biar supaya Ya, terpikirkan, oh kepikiran apa gitu. Mungkin sambil perjalanan pulang, oh iya nanti aku kepikiran ini, kepikiran itu. Sekarang ini kita lagi brainstormnya kayak gitu. kalau saya sih kepikirannya nggak itu Mas, Eh, aplikasinya itu, websitenya itu, hmm, kan itu jelas ya, pemanfaatannya jelas gitu. Cuma ya. kan prosesnya itu yang saya masih bingung gitu. gawe gawe aplikasinya itu loh Mas. Gawe Iya, untuk bikin aplikasinya harus ada pinter itunya. teknologi. Ya kui Mas, dalanya kindilinya itu di situ tuh Mas. Ada kuliahnya. Ada kuliahnya itu. Angger pinter itu toh. Wah, yes. Just kan. Terus ini tadi juga anak-anak tak tanya, ini ada yang pinter ngewe apa aplikasi apa enggak gitu. Bisanya sih dari website itu. Ya Akmal. Akmal bisa ya. Teman-teman aja pernah ngoding. Nah, itu. Ini dia teman-teman, halo. Oh ya Kak, Hmm. mau tanya, kira-kira kelebihan dan kekurangan dari smart farming itu sendiri apa ya Kak? Tuh, kelebihan dan kekurangan. Oke. Untuk kelebihan
mungkin dari awal sampai tadi tuh aku bicara tentang kelebihannya ya, kelebihan dari smart farming dalam dalam hal ini mungkin website ya. Kalau di poin-poin kan kelebihannya itu eh, memudahkan pendataan kayak tadi pendataan kambing yang masuk berapa, yang keluar berapa, itu untung ruginya bagaimana itu ya untuk pendataan. Kemudian eh, bisa untuk em, istilahnya apa ya? Pengawasan itu bisa pengawasan tentang kambingnya, bagaimana kondisi eh, usianya. Nah, itu bisa juga untuk pengembangan di bagian kandangnya, teman-teman. Kandangnya bisa dipasang dengan IoT, istilahnya IoT itu eh, dipasang misalkan standar kandang yang baik itu suhunya sekian, kemudian kelembabannya sekian. Itu bisa dipasang dengan alat, kemudian disambungkan dengan teknologi smartphone melalui internet. Makanya IoT, Internet of Things, internet untuk segalanya untuk semua alat gitu. Nah, ketika suatu kandang itu memiliki kelembaban yang sangat kurang misalkan atau sangat lebih atau enggak sesuai standar, maka terkirim ke handphonenya penjual peternak itu gitu. Atau apapun itu ya. Kalau misalkan untuk tanah ya, misalkan untuk perkebunan kadar misalkan kadar airnya kurang ini gitu. Nah, itu bisa dikembangkan dengan IoT dan robotik itu. Misalkan ketika standar airnya kurang, alatnya akan nyala untuk menyiram. Contoh seperti itu. Atau misalkan di kandang suhunya sangat rendah, maka ada alat yang otomatis menyala untuk menghangatkan. Itu contoh contoh kelebihan dari smart farming itu smart farming itu. Mungkin kalau eh, teman-teman browsing di Google Jurnal atau di YouTube kan ada istilahnya smart city kan, smart city. Mungkin teman-teman pernah dengar smart city. Smart city sebagian besar yang sekarang juga dikembangkan, contohnya di Jakarta udah banyak itu smart city, bentuk smart city itu contohnya e-tilang e-tilang itu adalah bagian dari smart city gitu. Ketika ada yang melanggar, ketika ada yang melanggar nanti terdata bahwa dia melanggar. Itu kan eh, smart city. Nah, kalau smart kambing, smart kandang misalkan smart farm ya gitu. Itu mungkin nanti ketika suhunya rendah bisa dinaikkan, suhunya naik bisa direndahkan. Itu contohnya, itu kelebihannya. Untuk kekurangannya mungkin akan eh, mengeluarkan biaya lebih di awal. Kekurangannya akan mengeluarkan biaya biaya untuk eh, proses pembuatannya, kemudian proses maintenance-nya untuk perawatannya. Itu mungkin ada biaya sendiri. Nah, entah itu bisa menjadikan kelebihan atau kekurangan. Kalau menurutku ini bagian kekurangan gitu. Gitu. Nah, tapi kan mungkin dari kekurangan ini bisa tertutup dengan kelebihannya. Dan kekurangan yang lain misalkan karena berkandung dengan internet. Sedangkan kondisi internet di Indonesia Sinyalnya misalkan di suatu bisa hujan gede sinyal hilang misal gitu. kurang. Akhirnya nggak jadi masuk pesanan guys karena hujan gede sinyalnya hilang, makanya nggak jadi nggak bisa pesan itu misal contoh. Atau eh, listrik mati, lampunya mati, makanya alat-alat yang di kandang itu eh, nggak berfungsi gitu, nggak kedeteksi. Oh ternyata padahal kandang itu sangat lembab misalkan, kita nggak tahu nih karena alatnya mati, karena kita udah terbiasa mengandalkan peternak udah biasa mengandalkan itu, karena alatnya lagi mati itu jadi susah Ya, misalnya itu tuh. Mungkin kelebihannya itu kekurangannya itu gitu teman-teman. ya, ya. Ayo silakan untuk Baik, terima nanti kasih Kak atas jawabannya. Maaf Kak, izin bertanya lagi. Itu kan smart farming merupakan sebuah sistem.
sebuah sistem itu suatu hari pasti akan mengalami yang namanya error. Gimana sih Kak cara meminimalisir hal tersebut? Ya kayak tadi itu kan Jas. Ya, Oh, oke. Eh, Namanya pembuatan manusia ya, buatan manusia pasti ada errornya. Itu pasti itu harus harus sih kayaknya karena kalau nggak error perlu di perlu di eh, tanyakan ini buatan siapa gitu. Itu. Nah, eh, sebelum sudut pandang saya sebagai developer ya, sebagai programmer, ketika menciptakan suatu produk itu ada fase-fasenya. Ada fase-fase pertama merancang, kemudian ada fase developing atau pembuatan, kemudian fase deploying untuk penerbitan. Tuh. Dan sebelum ke arah kita serahkan ke publish secara umum, itu ada fase namanya Q, QA, quality assurance, sama eh, quality testingnya gitu. Harus melalui proses itu dan sekarang pasti semua pabrik pun melalui itu gitu kan. Nah, artinya kita ketika sudah melewati quality test itu, kita bisa meminimalisir masalah yang besar udah terselesaikan sebelum dipublish. Tinggal masalah-masalah yang Mana, kecil, Mas? masalah-masalah yang kecil gitu, masalah-masalah kecil yang kita anggap, oh nanti ini kecil, eh, ada alatnya atau ada satu hal yang bisa ngebantu untuk kemudian hari. Nah, itu ada fasenya di quality testing itu atau ada istilahnya kalau di production saya sebagai misalkan teknologi CTO-nya itu ada di QC ya, quality control sama QA quality assurance gitu. Nah, untuk meminimalisirnya eh, diserahkan juga ke ahlinya gitu. Misalkan di sini kan ada teknologi. Ya, untuk memperbaiki sistemnya, ya berarti untuk memperbaiki teknologi ya berarti ke ahli yang eh, bagian itu. Tuh. Contohnya website itu udah bicara misalkan technical di website ada teknologi ada toolsnya untuk memperbaiki website yang error. Makanya misalkan pernah mungkin kita sering merasakan atau pernah merasakan ketika buka website 40 nah contohnya ini ada website 404 not found misalnya itu atau 405 not found itu dari sudut programmer tahu bagaimana cara menyelesaikannya itu biar supaya nggak 404 makanya dilaporkan ke programmernya ini ada error nih 404 oh ya nanti programmer yang menyelesaikan gitu. Kalau dari website yang sebelum ini yang saya develop ini eh, ada ke apa waktu itu ada errornya blog waktu bikin blognya itu ada error gitu ya kita eh, mengantisipasi gitu bisa bisa diselesaikan gitu selagi masalah errornya itu bukan hal-hal yang vital misalkan dalam hal pembelian orang belum beli kok belum membayar tapi statusnya udah sukses udah bisa terkirim itu fatal harusnya kesalahan ini nggak nggak sampai terjadi karena harus melewati quality control itu gitu. Kalau kalau eh, dia udah bayar, maksudnya dia belum bayar tapi bisa bisa membobol gitu, itu berarti ada kelemahan di bidang di bagian security-nya. Nah, kalau dikembangkan lagi di dalam teknologi itu ada namanya cyber security. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada berita Bjorka ngehack, kebocoran data itu kayak gitu itu berarti ada kelemahan pada sistemnya. Nah, itu diperbaiki. Gitu. Itu teman-teman. Makanya kemarin ramai ya, kemarin teman-teman ada yang Bjorka gitu kan, bobol data KTP gitu-gitu, datanya presiden gitu-gitu. Gitu. Makanya dari Kominfo kan tahu bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Bukan kita dari Kominfo karena yang Kominfo yang membuat seperti gitu.
Ya gitu contoh-contohnya. Masih on mute, Bu. Masih mute. Iya. Itu konon kabarnya dari Nick itu bisa bobol banyak banget ya Mas yo. Iya, Ngeri. iya. Keren. Harus ada antisipasi ya Mas yo. Iya harus ada antisipasi, harus makanya sekarang kan dikuatkan ya. Setelah terjadi itu apa namanya? Sistem keamanan ditingkatkan, kemudian negara bekerja sama dengan yang lainnya untuk meningkatkan keamanan gitu. Iya, ngeri juga loh. Makanya kalau dalam dalam teknologi itu ada istilahnya uh, sistem is safe, itu tidak ada sistem yang aman, misalnya gitu. Itu uh, anak yang digembor-gemborkan para hacker-hacker kayak gitu. Nek sing pinter Mas, nek sing ora iso iki sing kok pakai biasa kayak gitu kan. Iya benar. Ya, ngeri. Benar. Teknologi kan istilahnya seperti pisau gitu kan. Kalau digunakan untuk yang baik ya akan kita dapat baiknya, kalau buat buruk pasti Tuh, dapat buruknya. ngeri, ngeri. Hmm. Itu. Lah wong link undangan saja ternyata sekarang bisa bobol Iya. banyak. Ya, Mm-mm. gitu. Itu tapi bener ya Mas ya? Yang Iya, link undangan. iya yang undangan itu benar, benar-benar. Ya itu salah satu visi apa ya? eh visi juga kita di Startuppreneur yang startup yang kita kembangkan dengan Bung Eko itu, supaya teman-teman itu melek teknologi, nggak cuman yang membuat tapi yang menikmati, yang menggunakan teknologi pun harus melek gitu, harus melek teknologi itu. Salah satu target kita gitu, meskipun dia bukan bukan ahli IT gitu, tapi setidaknya dia tahu mana yang bahayanya gitu. Itu yang sedang kita kampanyekan dengan Bung Eko. Makanya kita ada kerjasama dengan teman-teman SMA gitu gitu, bagaimana apa namanya, membuat apa mengenal sistem yang aman seperti apa, apakah ada link-link yang mencurigakan itu seperti apa, jangan asal klik link misalnya gitu itu. Tapi kan biasanya ada kejadian dulu kan baru baru ada Iya. iki. Nerakno kan enggak Mas. Jadi kan mesti ada korban dulu. Iya. yang yang ditakutkan seperti itu. Si- Kita berusaha supaya tidak ada korban lagi gitu. Ya, artinya meminimalisir korban. Minimalis. Ya, jawaban Saskia ya, meminimalisir tadi. Mm-mm. Ya, ada lagi nih yang mau ditanyain, Nak. Ini waktunya luar biasa loh, Mas. Terima kasih sekali. Kami diberi kesempatan ketemu panjenengan. Wah, Bung Eko, kami terima kasih sekali. Luar biasa, anak-anak saya jadi, dan saya juga jadi melek ini, Mas. Maksudnya, kengerian saya terhadap teknologi memang luar biasa, Mas. Bener. Seperti tadi itu, nanti menggantikan manusia ya kan, robotik dan sebagainya itu kan. Itu memang jadi pemikiran kami. Kedepannya anak-anak kita berapa puluh tahun kemudian itu mereka kerja opo gitu kan. Iya. Mengerikan. Jadi kemajuan teknologi itu yuk, produk gawe sungut juga ya di kepala ini. Teknologi AI ya. Salah satunya kayak pekerjaan copywriting itu juga apa bisa pakai Open AI juga bisa, itu juga langsung cepat. Itu ada juga. Banyak Ya, gitu. banyak. Ya. Wah, Teknologi artificial intelligence itu kan iya, perang apa sistem cerdas itu sering udah menempel banget ke kehidupan kita. Contohnya mungkin teman-teman di sini yang pakai Tokopedia, Shopee, Bukalapak atau apa, ketika kita buka itu udah muncul rekomendasi, kamu kayaknya pengen ini deh. Misalkan dulu dulu sebelumnya kita cari-cari tas, misalkan cari-cari tas, tas, tapi kita gak beli nih, cuma dimasukkan ke keranjang. Nah, iklan itu
ada di Facebook tiba-tiba. Kita Iya buka benar. Facebook, Benar. muncul apakah kamu ingin tas ini misal gitu. Loh, kan aku gitu dikejar-kejar, akan dikejar-kejar Ya, terus. Ayo, selera kamu kamu pengen. bagus gitu kan. Selera kamu Hmm. bagus. Ah, Caranya gitu kan, iya, bener-bener. muncul di itu namanya artificial intelligence, itu sistem Iya, cerdas bener. itu. Iya, luar Bahkan yang biasa. lebih mengerikan lagi, bukan mengerikan ya, lebih canggih lagi. Sebenarnya eh, perangkat cerdas kita, smartphone kita itu bisa mengolah data melalui suara kita. Jadi misalkan gini, contoh ketika kita banyak mengobrol, mungkin mungkin teman-teman banyak nggak ngeh atau pernah ngeh gitu ya. Ada pernah juga kejadian ngobrol ngopi bareng kita kita bicara tentang waktu itu kalau nggak salah tentang sepatu, kalau sepatu futsal dan lain ngobrol itu banyak sepatu futsal. Nah, tiba-tiba di YouTube muncul eh, iklan sepatu futsal. Gitu. Nah, awalnya kan loh, kok tahu aku lagi bahas sepatu futsal. Nah, setelah diulik, ternyata semakin canggihnya HP kita, itu HP kita bisa merekam suara kita, kita bahas apa tuh, sekedar HP kita di HP kita. Jadi eh, tahu, oh ini orang lagi ngomongin futsal nih, lebih ngomongin sepatu futsal nih. Nah, tampilkan itu sistem membaca itu. Nah, itu bisa didefinisikan apa itu ngeri atau tidak itu bisa bisa ya diasumsikan masing-masing gitu. Nah, ternyata seperti itu. Jadi teman-teman ketika ketika ada ngobrolin kereta misalkan, tiba-tiba di YouTube muncul video kereta. Itu bisa aja dari sistem cerdas dari smartphone tersebut gitu, teman-teman. Tuh. Makanya makanya eh, ada aplikasi Facebook ya. Aplikasi Facebook itu kenapa sampai sekarang gratis? Tuh. Padahal yang punya si Mark Zuckerberg itu kaya raya. Padahal kita menggunakan aplikasinya gratis. Atau contoh WA deh. Apakah kita pernah membayar WA? Gak pernah. Tapi pemilik WA-nya kaya raya. Bagaimana mereka dapat uangnya? Dari data. Mereka menjual data kita. Kayak misalkan contoh eh, data secara global di Indonesia. Di Indonesia kebanyakan orang chattingannya membahas tentang misalkan contoh sepak bola misalkan contoh soal sepak bola, semuanya hampir rata-rata ngobrolin sepak bola di chatnya gitu. Itu nanti secara terenkripsi atau secara pola terbaca oleh sistem jadi data itu si pemilik WA itu menjualkan data ini. Oh, ini di Indonesia lagi populer dengan sepak bola nih, ayo masuklah investasi ke situ, masuk investor ke situ, apa memberikan membuka misalkan toko tentang eh, perataan sepak bola atau apa. Itu data itu. Kenapa orang bisa membuka membuka toko atau bisa membuka investasi di Indonesia tentang sepak bola karena dari data itu yang dipunyai oleh WhatsApp dijual ke orang. Ini siapa yang mau beli dataku? Data yang aku ada data ini di Indonesia kebanyakan orang lagi ngomongin bola. Silakan diolah datanya. Nah, orang yang punya toko bola misalkan, toko bola, ayo kita buka toko di Indonesia karena di Indonesia lagi banyak ngomong bola. Itu contoh. Contoh lagi, kenapa waktu itu waktu mungkin teman-teman pernah merasakan ketika ada ramai politik waktu 2019 atau waktu ramai itu kan waktunya internet ditutup, di itu WhatsApp ditutup, internet di blok gitu ya oleh sama pemerintah. Ya karena eh, padahal kan eh, apa namanya? Nah, yang kita tahu presiden nggak tahu misalkan, menteri nggak tahu yang apa yang kita obrolin kan. Nah, tapi eh, presiden atau tingkatan tinggi itu punya akses dengan WA, tahu misalkan di lokasi ini banyak banyak penyebaran hoax nih, semuanya hoax. Makanya salah satu caranya internet ditutup waktu itu. Contohnya gitu. Bagaimana tahu? Yaitu dari data gitu. Itu bentuk-bentuk bentuk yang dibilang cukup ekstrim gitu ya teman-teman. Tuh. Makanya eh, apa ya? Berkaitan dengan data ini
Sebenarnya nggak perlu takut untuk WA ya. WA itu ya misalkan nggak usah parno, maksudnya nggak usah parno kan, wah berarti nanti datanya dijual, nanti orang itu bagaimana ini. Itu nggak perlu parno karena pihak dari WhatsApp contohnya punya punya ketentuan sendiri gitu, ketentuan sendiri karena ketika datanya bocor ke itu pasti bisnisnya akan turun dan dia akan rugi sendiri gitu. Makanya ada ketentuan data nggak bisa dibaca secara personal oleh pemiliknya, tapi nanti datanya itu berupa kode, misalkan bintang-bintang, pagar-pagar atau apa itu yang terenskripsi, tapi bisa menemukan pola, berupa pola aja gitu. Tapi kita kita nggak tahu eh, hal apa sebagai ownernya nggak tahu secara personalnya gitu karena ada regulasi seperti itu gitu teman-teman. Itu makanya kita pakai WA gratis, WA-nya gratis, tapi yang punya WA itu kaya raya. Bagaimana dia dapat uangnya sedangkan kita nggak bayar WA gitu, atau Facebook kita nggak bayar Facebook, tapi yang punya Facebook kaya raya. Kita nggak pakai 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 Instagram, kita nggak pernah membeli Instagram, nggak pernah mengeluarkan uang untuk pakai Instagram, tapi yang punya Instagram kaya raya gitu. Itu dari mana? Dari data. Mereka punya data, datanya jual gitu. Makanya makanya kalau teman-teman kulik tentang teknologi populer, apa yang viral di Indonesia belum tentu sama dengan apa yang viral di Amerika misalnya gitu. Itu berbeda-beda gitu. Itu teman-teman. Luar biasa ya. Luar biasa, luar biasa. Yuk Bang Eko. Wah, mantep banget ya. Kayaknya saluran ibu mati ya. Oh, dengerin. Udah bisa aman Bu. Kita Yuk kan Bang balik Eko. lagi ke PKM apa PKM apa ya Bung? Renova ya atau apa? Karya ilmiahnya. Ya, karya ilmiah Renova kan. Ya teman-teman Kayaknya ada saluran ibu mati ya Eko. bisa. Hah? Gimana? Yang ke ibu. Oke. Suaranya nggak dengar. Apa teman-teman buat apa teman-teman ya adik-adik ini juga apa aku juga ini lagi daftar apa ya PKM sih kalau di oh monggo Pak Wahyu. Bung Eko sama Mas Azam ya, namanya Mas Azam atau Azam? Azam. Azam atau Azom Ada bebas. komanya enggak ini? Ada sebenarnya harusnya Azom. Oh, Angel Azam. saiki. Ya, Nggak boleh ada koma. cuma itu Namanya absen ada pertama itu ini, kalau di ada nama digitalnya Al. Gini aja Mas Eko, kalau besok sore habis Jumatan ada waktu lagi enggak? Kita agendakan Zoom lagi. Habis Jumatan. Habis Jumatan via Zoom itu ya Pak ya. Kayaknya longgar enggak? Aduh anak agenda aku wis. Bung Asem ada agenda Bung Asem? saya ada karena saya besok udah berangkat ke Semarang soalnya. Iya, ada agenda Pak Wahyu ini apa magang juga aku kan lagi. Betul sih. Ya oke. Kalau Ini aja. enggak Ini gimana? agenda kan Sabtu lah ya, Sabtu mungkin Sabtu pagi enak itu buat. Oh ya monggo maju gini. Ini Sabtu Kita kan pagi udah Bung malam. Asem. Itu anak-anak Ya boleh jam kayaknya 9. pulangnya jauh juga barangkali ke malam. Iya. Main yang gitu. Benar-benar. Yang Masih penting nanti diskon. kita bisa komunikasi lewat VA ya. Oh iya, iya Terima boleh kasih. Pak. Barangkali apa ada follow up dari ini mungkin barangkali ada apa grup WA dari teman-teman mungkin bisa dari kita saya Oh atau iya bisa Bung monggo. Azam bisa nanti di invite kita Siap, apa itu sih. siap. Kayak gitu aja wis. Ini Ya. informasinya tadi luar biasa loh Bang Eko, Mas Azam. Ya. Wah, seneng banget loh bisa ketemu Sami-sami. Mas Azam. Bener-bener luar biasa pakar nemen ya. Wah, Amin. top tenan Mas, yakin. Pengen ngomong banyak tapi rapatnya pinter aku nih teknologi. Jadi pengen Ini Mas tanya. Adam posisinya di mana ini? Di Tegal apa di mana? Iya, saya posisi di Slawi ini. Di Sulawesi. Oh, Slawi. Semarangnya kapan? Semarangnya besok Jam berapa? jam 7.
Oh, jam 7 kan nyandak ya. Tak pikir sorean, kalau siangan mampir ke SMA Keramat ya, Dias ya. Nanti kalau lewat mampir, Mas. Pakai Lombanya kereta. kapan dulu? Kalau Renova kapannya deadline? Masih lama, 3 bulan. Masih lama. Ya nanti apa berarti menjelang puasa atau mungkin ketika lagi pulang bolehlah nanti kita. Ya, Jadi ya, ini ya. apa ya outputnya bahasanya MOU-nya MOU-nya anu kok apa berarti kita pendampingan kita cobalah apa agenda kerjasama lah ya kerjasama MOU mungkin sampai pendampingan sampai lomba Renova ya sepakatan itu sih. Nanti kalau pulang Mas Eko ketemu Bu Tias ya. Ditunggu, Mas. Sama Ya, Azam itu. Mas Azam. Kalau ini ya, kita punya waktu 3 bulan ya, Bro. Ya, masih lama sih. Ya tidak terlalu lama sih. Karena ono uji kualitas juga kan, Mas. Betul. Pokoknya ditunggu wis Mas Eko. Mas Eko. Mas Azam. Ya. Gitu aja ya Mas Gitu Eko. ya, Mas. Oke siap. Nah, Mas Azam, Belum, wis mudun Mas Azam. belum Bu. Kalau ini ditunggu ya Mas ya, kalau bisa ada waktu mampir ke kami. Ada yang apa yo? Pengen konsultasi lah, banyak banget. Ya mungkin setelah ini Bu, setelah pulang dari Semarang, ini kan mungkin di Semarang seminggu atau 2 minggu sih. Kalau Setelah 1 minggu kami bimbingan. libur. Ya mungkin saya di Semarang sekitar 1 pekan atau 2 pekan gitu. Karena ada bimbingan juga sih. Ya, ya. Ya. Ya teman-teman bisa ini aja. Kalau kalau temanya tentang smart apa namanya farm, teman-teman bisa datang aja ke kandang ini. Kalau sambil main-main ke yang punya kandang Pucuk Daun Lestari itu mungkin bisa Riset ke kandang Pucuk bisa Daun. riset. Iya itu bisa riset ke situ. Atau ke kandang yang lain pun misalkan mau nyari-nyari kekurangan dari ternaknya itu apa gitu terserah. Yang penting riset sih. Itu HTTPS-nya Pucuk Daun itu. Ya. Ya Mas, terima kasih banget Mas. Matur nuwun. Matur nuwun barokallah wis pokoknya. siap, siap. Oh, foto bareng nih. Oke ya kita foto bareng dulu ya buat dokumentasi ya. Oke Mas. Kak, Tunggu Bung Azam untuk apa di Nek. Yuk, kelihatan semua. Oke nih. Oke. Oke. Ya, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih banget. Bung Eko, Oke, Mas Azam. sampai ketemu di pertemuan Sampai selanjutnya. ketemu. Terima kasih Terima kasih Kak. banget. Makasih Kak. Selamat malam. Selamat malam. Matur nuwun.